Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi buat para sahabat-sahabat odon, sahabat kaos. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentunya pasti dunia perkelincian. Dikarenakan kita hobi kelinci ya kelinci. Nantilah kalau misalkan punya hewan-hewan lain kita bisa bahas. Oke, buat sahabat-sahabat odon, sahabat kaos, terima kasih banget ya untuk para subscriber ataupun teman-teman yang udah mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga buat kalian dukung channel-channel lain agar lebih bermanfaat ataupun ibaratnya lebih bersemangat kembali. Oke, buat odon sahabat kaos, nah pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu tentang pakan kelinci. Nah, kalau misalkan tentang pakan kelinci pasti banyak banget ya. Entah pakannya ibaratnya tergantung persepsi peternak ya. Untuk pakannya ampas, apalagi tuh, ampas tempe, ampas tahu tadi itu, ampas bungkil kelapa, pelet, rumput, pokoknya banyak dan lain-lain. Oke, buat sahabat odon, sahabat kaos, ada mobil lewat iklan. Nah, yang kita akan bahas ini yaitu cara memberikan pakan yang berupa hijauan, terutamanya rumput dong. Nah, cara pengambilannya itu seperti apa sih? Nah, cara pengambilan rumput yang baik itu kalau misalkan terutama bagi sahabat-sahabat odon, sahabat kaos ataupun para penghobi dan lain-lain, mungkin para senior mah udah nggak perlu dikasih tahu lagi ya, bisa lebih paham. Kadang kita mempunyai kelinci, nah tapi kita salah ya sobat. Pengambilan pakan hijau-hijauan ini ataupun daun-daunan bisa dikatakan rumput lah biar paling gampang. Kita pengambilannya itu sebenarnya tidak boleh pagi. Nah, kenapa tidak boleh pagi? Misalkan tidak boleh pagi itu jam 7 nyampe jam 9 sih udah mulai oke ya kalau misalkan, tapi tergantung situasi kondisi alam tersebut. Nah, kenapa sih kita pengambilan pakan tersebut nggak boleh pagi banget? Nah, di sini adalah salah satu faktor yang bisa membuat kelinci kalian itu bisa terjangkit kematian ataupun kembung. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan kalau pengambilan pagi-pagi, yaitu pengambilan pakan kalian itu pagi, misalkan jam 7, jam 8. Nah, di sini si embun, tahu kan embun ataupun kalau bahasa Sunda apa ya, remis katanya. Itu embunnya itu belum terkena benar-benar sinar matahari. Nah, jadi si embunnya ini banyak mengendap di daun-daunan. Nah, kenapa tidak dibolehkan seperti itu? Dikarenakan bisa mengakibatkan ke kelinci ini kurang baik ataupun kurang sehat. Bisa dikatakan kalau misalkan yang fatal ya mengakibatkan kematian ya sobat hewan. Kalau misalkan pengambilan pakan tersebut bisa dikatakan bisa lebih bagus itu di antara jam 10, jam 9 juga kadang-kadang mataharinya terang banget bisa ya, asalkan kita cek dulu. Kalau misalkan menemukan daun-daunan yang ibaratnya waduh masih banyak embunnya, nah di situ kita kadang-kadang diambil aja, dikarenakan nggak ada ya, nggak apa-apa sih, mungkin kita juga terdesak ya, tapi tidak direkomendasikan untuk pengambilan jam segitu ataupun daun-daunan yang banyak embunnya. Nah, di si embun ini dia mempunyai zat ataupun gas yang bisa mengakibatkan ke kelinci ini kembung. Nah, kadang-kadang terledornya kita sebagai para owner ataupun para para peternak yang mempunyai binatang seperti ini, kita itu teledornya ini udah tahu kita pengambilan rumputnya pagi-pagi. Nah, si rumputnya ini tidak dikeluarkan di dalam karung, disekaplah di dalam karung, timbullah gas lagi. Nah, itu yang mengakibatkan kelinci kadang-kadang banyak yang menjadi faktor kolap ataupun angka kematiannya lebih tinggi. Kenapa sih sobat kalau direkomendasikan yaitu pengambilan pakannya itu di angka jam 10 ke atas? Dikarenakan jam 10 itu matahari kan udah ada ya, ibaratnya matahari itu mulai nongol sekitar tergantung ya, misalkan contoh jam 8 ya, jadi dia proses
penguapan kena matahari ini si rumput-rumput atau si embun ini udah lumayan ya sobat ya, jadi dia mulai keangkat semua embunnya jadi terkena matahari seperti itu. Nah kalau misalkan pengambilan rumputnya terjadi fatal seperti pagi-pagi, kadang-kadang lebih fatalnya lagi udah tahu ngambil rumputnya pagi tapi kita dimasukkan ke dalam karung, itu lebih fatal lagi ya sobat ya, dikarenakan basah banget di dalam karungnya, berakibat bisa menimbulkan gas ulang ataupun gas yang bisa mengakibatkan kelinci kalian mati. Dikarenakan kelinci itu termasuk hewan yang tidak bisa kentut, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah kalau misalkan hewan kelinci ini juga tidak bisa yang masih dibilang tidak bisa hewan muntah. Kalau hewan yang masih bisa muntah mungkin bisa dikatakan seperti kucing, dia kalau misalkan masuk angin tuh bisa sembuh, bisa seperti itu. Kalau koreksi kalau saya salah, si kelinci ini termasuk bukan hewan yang bisa muntah. Kalau misalkan hewan yang masih bisa muntah mungkin bisa secara alam itu kalau kembungnya bisa sembuh sendiri ya, kayak kucing contohnya. Nah kalau misalkan kalian pengambilan rumputnya itu pagi-pagi banget, minimal usahakan deh kalau misalkan kita nggak ada waktu ya, ataupun nggak ada waktu ya, maksudnya kepepet waktu. Nah usahakan kalian itu rumputnya ataupun pakan hijauannya keluarkan dari karung. Kalau kalian punya amben ataupun tempat-tempat apa ya, seperti tempat duduk yang mungkin bisa dikatakan buat menggelar ataupun diurainya si rumput ini agar tidak bertumpuk-tumpuk, dan misalkan dan nggak membiarkan si rumput si pakan ini agar tidak basah, yaitu mungkin dikasih amben biar si basahnya ini jatuh ke tanah ataupun bisa berkurang oleh terkena angin ataupun matahari. Ya sobat-sobat, jadilah para peternak yang menyikapi suatu masalah ini menjadi suatu pelajaran. Kenapa sih kita pengambilan rumputnya pagi-pagi? Oh banyak yang fatal yang mati. Ya bisa dijatakan itu terjadinya akibat gas yang bisa berbahaya buat si kelinci dan menjadi kembung. Minimal kita ini adalah seorang pelajar mungkin bisa dikatakan. Tapi yaitu lebih baik lagi kita sering sharing ya buat para peternak. Dikarenakan saya juga cuman sekedar tahu ya, bukan sekedar tahu ya, mungkin bisa dikatakan sering sharing jadi tahu ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke sobat, buat kalian semua jangan lupa like and subscribe video ini agar saya lebih berkembang kembali dan bisa mengedukasi kalian yang belum paham-paham dengan dunia perkelincian. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat para subscriber dan sehat selalu buat kalian yang selalu menonton video saya. Alhamdulillah, amin. Sehat.